Ini ada pertanyaan dari Mbak Mira. Afwan Ustadz, saya tidak bertanya. Qadarullah ada beberapa ikhwan yang hendak datang ke rumah, namun saya masih punya kakak yang belum menikah. Apa yang bisa saya lakukan? Qadarullah juga kakak saya tidak mengizinkan saya untuk melangkahi beliau. Solusinya bagaimana, Ji? Syukron. Ya, eh, ya ini Ukhti Mira ya. Ya ini memang ini kita menghadapi persoalan ini sering sekali saya dengar ya. Begitu. Jadi sebenarnya begini, kalau dalam fikih tentu tidak ada batasan-batasan. Misalnya begini bahwa harus kakak dulu baru adik. Nanti ketika misalnya adik datang pinangan, maka kemudian dia harus menunda dulu sampai kakak menikah. Itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Jadi begini, kalau saya sih melihat urgensi ya. Urgensi sebenarnya Ukti Mira ini udah berapa usianya? Karena gini, kita terus terang saja ya, kita bicara terus terang. Perempuan semakin usianya mundur, maka kemudian apa ya? Dia semakin sulit untuk menikah. Itu lumrah ya. Artinya perempuan tuh dia punya constraint seperti itu. Itu berbeda sama laki-laki. Laki-laki walaupun dia sudah usia 30, 35, 40 gitu kan. Dia tidak sulit menikah ya. Artinya kalau laki-laki lebih constraint itu apa ya? Semacam batasan. Yang membatasinya itu adalah dari sisi maisha atau nafkah gitu. Ketika dia memang punya maisha nafkah, dia cenderung bisa menikah di usia berapapun gitu. Tapi kalau perempuan tidak seperti itu. Perempuan tuh dibatasin usia, artinya bukan saya kitakan dia tidak bisa menikah, tapi makin sulit begitu. Jadi Ukti Mira usianya berapa? Kalau misalnya Ukti sudah usianya sekarang misalnya 24 25, kalau menurut saya kalau udah usia segitu, saran saya diperjuangkan. Dalam arti begini, diajak bicara orang kakak, kemudian mungkin dibawa ke orang tua gitu, sampaikan bahwa tentu Ukti Mira di sini juga tentu punya hak ya sebagai seorang wanita gitu, sebagai seorang muslimah gitu, punya hak untuk menunaikan pernikahan gitu. Jadi ini apa ya, ini harus dibicarakan, bahkan kalau perlu, kalau misalnya tidak mampu ya ke kakak gitu ya, minta mungkin bantuan dari orang yang dihormati kakak ya, misalnya siapa, mungkin ada bibi, ada paman gitu. Itu yang pertama. Jadi kita ikhtiar, kita coba kita coba dibujuk, dan insya Allah sebenarnya jodohnya beliau itu kan tidak tergantung dengan apakah Ukti Mira menikah lebih dulu atau tidak begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu lagi-lagi masalah pernikahan ini yang sangat krusial, yang sangat penting itu adalah hubungan dengan Allah. Artinya ketika kita menghadapi kendala-kendala berat seperti ini, begitu itu coba bangun sepertiga malam ya, dilakukan sering-sering dan minta curhat sama Allah, curhat sama Allah, sampaikan begitu, dan minta Allah untuk memberikan jalan keluar. Itu insya Allah ya, kalau kita bisa melakukan itu dengan istiqomah gitu ya, uh, terus-terus gitu, insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Pertanyaan berikutnya dari Ukti Vitamala Asa Indramayu. Pertanyaannya, Ustadz, saya masih bingung. Jadi sebenarnya jodoh itu sudah ada sejak kita lahir, atau jodoh kita itu bisa berubah-ubah sesuai dengan usaha kita yang kemudian diizinkan Allah. Nah ini memang hal yang mungkin sudah terlanjur menyebar di masyarakat. Jadi mungkin pernah dengar ya, mungkin kita semua pernah dengar bahwa ada hal yang sudah sifatnya sudah pasti gitu ya. Saya lupa ya, yang biasanya itu kelahiran, jodoh dan kematian gitu. Nah, ini sebenarnya pernyataan ini itu tidak ada dasarnya dari, setahu saya ya, sejauh yang saya tahu, dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Artinya tentang khususnya tentang jodoh, saya belum menemukan satu pun ayat dari Al-Quran maupun dari hadis bahwasanya jodoh atau pasangan hidup itu sudah kemudian sifatnya dipastikan secara tetap. Itu saya tidak ditemukan begitu. Nah, justru yang kita temukan justru ayat-ayat yang maknanya itu sebaliknya. Jadi contohnya ayat yang ini ya, yang makna yang terjemahannya itu laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik gitu ya, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Itu ada ayat itu kan. Nah, kebaikan itu sendiri dia tidak given ya. Given maksudnya gini, kebaikan adalah ini kan kesalihan kita, ya ketaatan seseorang, ketakwaannya. Itu dia
Tidak otomatis manusia tuh kemudian menjadi solih, menjadi ahli ibadah, menjadi taat, menjadi bertakwa, berakhlak baik. Enggak, itu hal-hal yang diperjuangkan. Ya, artinya kita untuk menjadi baik, untuk menjadi memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita gitu. Itu ada hal-hal yang kemudian proses umur hidup. Jadi kita tidak otomatis baik, ada proses di mana kita menuju ke sana tuh ada perjuangan gitu. Sebagaimana Allah sampaikan, inna akramakum indal atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, begitu. Nah, jadi karena kebaikan itu sifatnya diperjuangkan gitu, maka kemudian tadi kata Allah dalam sebuah ayat, laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, maka ada hubungan antara ikhtiar kita menuju baik dengan pasangan yang kita dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Begitu. Itu kalau kalau kita kembali kepada nas, seperti itu yang kita peroleh maknanya. Begitu. Nah, jadi di sini mungkin kita coba harus luruskan ya. Jadi ini karena nanti sebagian orang dia bersikap pasif, dia uh, artinya dia tidak berusaha memperbaiki diri, padahal padahal apa ya, kebaikan atau jodoh kita tuh sangat tergantung dengan upaya kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki diri di hadapan Allah, begitu. Cuman perlu juga disampaikan, ini adalah prinsip umum ya. Jadi kalau kita mengkaji Al-Qur'an, sebenarnya pernyataan Al-Qur'an tuh seringkali di ayat lain dikasih tahu, dijelaskan istisna. Istisna itu apa? Pengecualian, begitu. Dalam kasus ini itu kecenderungan umumnya seperti itu. Kecenderungan umumnya ketika laki-laki itu baik, dia akan dapat perempuan yang baik, dan sebaliknya. Tapi terkadang manusia itu Allah uji. Terkadang Allah ingin menguji, bisa bisa jadi laki-laki itu baik tapi perempuannya tidak baik. Itu Allah punya hikmah di balik itu. Walaupun ini tidak umum, tapi ini bisa terjadi. Lalu atau sebaliknya, perempuannya baik tapi laki-laki tidak baik. Nah, Al-Qur'an langsung menjelaskan contoh-contoh tersebut. Nah, contoh yang pertama ada laki-laki sangat baik tapi perempuannya tidak baik, itu siapa? Contohnya adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, itu dijelaskan di Al-Qur'an ya. Tentang itu di surat, kalau saya tidak salah, Uhti bisa baca surat At-Tahrim ya, ayat-ayat terakhir surat At-Tahrim kalau saya tidak salah. Itu bisa dijelaskan tentang dua orang wanita tersebut. Jadi itu adalah Allah memberikan contoh tentang laki-laki, suami yang baik tapi perempuannya itu tidak baik. Atau sebaliknya, salah satu perempuan terbaik di dunia itu kata Rasul adalah Asyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun gitu. Tapi ternyata beliau bersami salah satu seorang yang paling durhaka sepanjang sejarah umat manusia, begitu, yaitu Fir'aun, begitu. Nah, ada kondisi-kondisi bisa terjadi, tapi ini biasanya pengecualian, dan Allah biasanya ini adalah ujian, dan biasanya ujian-ujian yang berat itu Allah jadikan kepada seseorang itu untuk mengangkat derajatnya. Jadi dalam suatu hadis, ya, dalam suatu hadis Rasulullah berkata bahwa Allah itu memberikan derajat yang tinggi pada seseorang itu dengan ujian ketika dia tidak mampu mencapainya dengan amal soleh, begitu. Jadi ketika dia tidak mampu mencapainya dengan ibadah dan ketaatan, tapi Allah ingin memberikan derajat yang tinggi kelak di akhirat, di surga, begitu. Maka Allah kemudian akan berikan itu melalui ujian, ujian berat. Nah, mampukah dia bersabar, mampukah dia menjalaninya dengan baik, begitu. Dan dalam sebuah hadis kita ketahui bahwa Asyah binti Muzahim itu kelak akan menjadi istri daripada Rasulullah di akhirat. Jadi mungkin poinnya itu ya, balik lagi bahwa tidak ada dalam Islam itu suatu nas, satu ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwa jodoh itu sudah pasti fix, nggak ada. Justru ayat-ayat yang ada menunjukkan bahwa ada hubungan antara ikhtiar kita dengan kualitas jodoh yang kita dapatkan. Wallahu a'lam. Uh, Pertanyaan berikutnya dari Ukti Reni Anjasari, asal Mojokerto. Kak, saya mau bertanya, tunangan sebelum pernikahan itu bagaimana? Baikkah? Ada dasarnya kah? Bagaimana menurut Islam? Nah, jadi tunangan itu sebenarnya dia bahasa Indonesia ya. Pedanannya kalau dalam Islam tuh namanya khitbah, khitbah gitu. Terjemahannya khitbah ke bahasa Indonesia adalah tunangan. Nah, namun ada memang praktik-praktik yang terkadang tidak sesuai Islam yang terjadi di masyarakat. Jadi begini, kalau dalam Islam itu sebelum seorang laki-laki sebelum dia menikahi wanita, maka dia harus melamar dulu. Dia harus melamar wanita tersebut kepada walinya.
atau orang tuanya begitu. Nah, ketika dia melamar dan lamarannya dia diterima, maka itu namanya dia sudah menghitbah si wanita tersebut begitu. Nah, hitbah itu menjadikan status perempuan ini tidak boleh ada laki-laki lain yang masuk atau datang untuk mengajak dia menikah atau untuk melamarnya begitu. Jadi apa statusnya terkunci. Statusnya terkunci terkunci. Jadi tidak boleh dia sampai menikah tidak boleh ada laki-laki yang melamar ya. Nah, kecuali misalnya nanti di tengah jalan karena satu dan lain hal misalnya sebelum menikah ternyata lamarannya atau batal gitu ya, hidbahnya batal jadi dia tidak jadi menikah, itu baru terbuka kembali status si perempuan tersebut. Nah, dalam Islam ini dinamakan dengan tunangan gitu. Begitu, tunangan ya. Nah, cuman seringkali yang terjadi penyimpangannya itu adalah begini. Hidbah yang syar'i itu adalah laki-laki dan perempuan ketika ketika laki-laki sudah menghibah dan ketika perempuan sudah dihibah, maka kemudian mereka tetap statusnya ya masih non muhrim ya, artinya statusnya belum semua istri. Semua hukum-hukum yang berlaku secara normal antara laki-laki dan perempuan non muhrim itu tetap berlaku ketika masa-masa hidbah begitu. Jadi dia tidak boleh misalnya dia berduaan ya, berjalan begitu ke misalnya jalan-jalan ke mall, jalan ke pantai gitu kan. Nah, itu tidak bisa. Itu artinya dia apa ya? Ya itu dalam Islam ya hukumnya haram ya, begitu. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa adanya orang ketiga begitu itu tidak diperbolehkan begitu. Nah, pada tunangan, pada konsep tunangan terjadi di masyarakat, seringkali ini yang kemudian terlanggar gitu. Jadi mereka ketika tunangan, mereka merasa ya sudah misalnya udah boleh jalan gimana gimana. Nih di sini mungkin kesalahannya begitu. Nah, jadi memang hitbah itu ada dalam Islam ada, tapi kemudian dalam masa hitbah itu tetap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi yang dilarang oleh agama, tetap tidak boleh. Kemudian apa? Tapi di dalam hitbah itu sebenarnya ta'aruf bisa dilakukan karena begini, adik-adik yang belum menikah nanti akan merasakan sekali ya ujian-ujian setelah pernikahan di antara kemudian hal yang apa ya yang ternyata akan apa ya akan menjadi kita akan paham itu adalah ternyata ta'aruf itu adalah proses yang dia masih panjang. Begitu. Jadi bahkan ketika kita sudah menikah itu kita masih ada proses bertahun-tahun untuk memahami siapa istri kita atau siapa suami kita. Begitu, ada proses untuk apa ya untuk bisa menyamakan dua belah pihak ini gitu, karena nanti di awal-awal tuh biasanya tetap banyak ketidaksesuaian, ada tidak sesuai ini gitu. Nah, itu butuh proses yang mungkin bagi sebagian orang juga nggak sebentar, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun itu di sana gitu. Nah, jadi sebenarnya pada saat hitbah itu proses ta'aruf bisa dilakukan, tapi ta'aruf yang syar'i. Maksudnya begini, bisa misalnya si laki-laki datang kepada rumah perempuan kayak gitu ya, ya maksudnya ngobrol, jadi itu saling mengetahui satu sama lain, tapi tidak berdua-duaan gitu ya. Maksudnya di sana kan ada keluarganya atau ada adiknya begitu. Nah, itu diperbolehkan. Bahkan bahkan ta'aruf itu disunahkan, diperintahkan Rasulullah seorang laki-laki sebelum menikah memang dia harus paham siapa si perempuannya dan sebaliknya begitu. Jadi ta'aruf itu makin dia dalam biasanya makin bisa meredam ketidaksesuaian pada saat pernikahan gitu. Dia bisa lebih siap di seperti ini ternyata suami saya, calon suami saya atau calon istri saya. Begitu ya. Mungkin itu aja ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Ridwan asal Cirebon, usia 26 tahun. Jadi pertanyaannya, saya ingin menikah tapi belum ada modal nikahnya. Bagaimana ya, Ustadz? Ya, saya jawab ya. Mas Mas Ridwan ya. Jadi Mas, gini Mas itu usia 26, saya itu dahulu menikah di usia ini, di usia 26. Tepatnya sekitar 26 setengah tahun. Mungkin saya sedikit cerita ya Mas ya. Saya itu ketika bertaaruf dengan calon istri saya saat itu, kalau mau jujur ya, gaji saya itu cuma 1.400.000, itu tahun 2009. 1.400.000 itu praktis saya hanya bisa menghidupi diri sendiri gitu. Karena nyaris nggak bisa nabung. Dan pada saat itu bulan Oktober ya, saya ingat itu ketika saya ta'aruf,
itu itu uang tabungan saya tuh cuman ada 500.000. Nah ya, nah ini kan apa ya, kalau dalam konteks perkotaan, kebetulan masyarakat saya tinggal di kota dan dengan budaya-budaya masyarakat kota ya, yang biasanya walimahnya itu tinggi ya, begitu ya. Nah, waktu itu yang memberanikan saya itu sebenarnya adalah ketika saya membaca surat An-Nur ayat 32. Mas mungkin bisa lihat ya. Kurang lebih begini isinya begini. Nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu. Jika mereka miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, ayat itu sebenarnya yang uh, mendorong saya begitu, membuat saya yakin, wah ini ada jaminan dari Allah, ada janji Allah. Kalau mereka miskin, ya maka Allah akan mencukupkan mereka dan karunia-Nya. Begitu. Jadi kalau saya nggak tahu keadaan Mas, apakah lebih baik eh, atau di bawah saya gitu. Tapi prinsipnya gini Mas, saya waktu itu sudah ada pekerjaan ya. Artinya menurut saya ya saya bisa hidup mungkin apa adanya gitu ya, mungkin pas-pasan gitu. Dan juga konsep yang saya dapat sebenarnya mengajak istri itu menikah di awal kondisi pas-pasan itu juga bisa melatih diri kita untuk qanaah begitu. Jadi nanti kelak di masa depan kita sudah biasa untuk dalam kondisi yang secara ekonomi mungkin tidak berlebih gitu. Nah, itu juga apa ya? Itu juga penting ya. Artinya kita pernah mengalami masa-masa seperti itu kan jadi kenangan juga begitu. Nah, jadi poinnya tuh adalah yang penting masnya sudah punya pekerjaan kak. Mungkin bukan bukan masih pekerjaan ya, bisa jadi mungkin aktivitas bisnis atau apa ya, atau pekerjaan walaupun mungkin bukan pekerjaan yang tetap gitu ya. Misalnya kontrak gitu. Tapi Mas sudah punya penghasilan yang dengan itu sudah bisa menghidupi untuk dua orang. Itu sudah cukup. Begitu, itu sudah cukup. Bahkan sebenarnya Rasulullah tuh menikahkan anak kesayangannya Fatimah tuh dengan Ali yang pada satu Ali itu dalam kondisi miskin begitu miskin. Jadi Ali bahkan untuk mahar itu dia tidak punya apa-apa kecuali kalau saya tidak salah cincin besi atau apa ya baju besi gitu. Tapi kemudian itu Rasulullah ya sudah nggak apa-apa. Di apa didorong sama Rasulullah. Ya, jadi gitu ya Mas. Jadi saya kira kalau sampai Anda sudah punya pekerjaan atau usaha walaupun untuk kecil itu sudah cukup ya. Nanti bagaimana apa berikutnya sebenarnya sampean atau coba cari calon dan sampaikan keadaan sampean. Sampaikan dia apa adanya. Karena saya seperti ini, begini. Penghasilan saya mungkin segini. Nah, mungkin coba sampaikan ke orang tua. Kalau orang tuanya insya Allah punya apa ya, punya pemahaman yang baik, punya pemahaman atau keislaman yang baik, insya Allah dia bisa nerima gitu. Jadi saya rasa Mas perlu mencoba aja, coba cari akhwat yang bisa menerima Mas dan kemudian calon mertua yang bisa memahami begitu. Nanti insya Allah Mas akan rasakan ya kalau kita kemudian serius, maksudnya melaksanakan tanggung jawab kita, kita berusaha ikhtiar, kita berdoa, kita bertakwa gitu. Nanti berapa bulan setelah nikah itu biasanya kondisi ekonomi akan meningkat. Itu dialami oleh banyak orang begitu. Jadi hal yang Allah janjikan tadi itu saya rasakan gitu. Nanti nanti setelah itu nanti ketika istri hamil punya anak nanti ada lagi nanti kejutan dari Allah begitu. Mungkin demikian ya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.